Iblis itu siapa? Ajazil. Ajazil itu siapa? Haris. Haris itu siapa? Bangsa jin yang warok, yang taat kepada Allah. Berhasil dia dipilih menjadi komandan, ditabalkan namanya menjadi Ajazil, diangkat ke langit menjadi imam para malaikat, sehingga datang masa datangnya Adam alaihissalam, cemburu pun datang. Kalau udah cemburu, tekupaslah angkuh tuh. Udah tekupas angkuh bin sombong tuh, naiklah ria tuh, menganggap dirinya Tuhan selain Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi ridaka matbi'atini ma'rifatika mahabbatik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim surati al-Baqarah fi ayati 30, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ila akhir ayat. Wa fi surati Sawiyah fi surati Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim Allah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Sadaqallahu azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak yang kami sayangi, yang dirahmati Allah, jemaah subuh Masjid Nurul Mukhlisin Purwodadi, Payageli, Deli Serdang, Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan kita yang gemah ripah loh Cenawi yang saat ini masih dilindunginya. Bagi orang-orang beriman, semua bencana itu adalah kasih sayang Allah. Peringatan, Pak. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada mereka-mereka yang didatangkan Allah musibah, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Dikala kebaikan datang itu menyentuhnya, ia jadi orang kaya dan berkuasa.
Itu juga musibah. Apalagi yang sudah kita kenal selama ini, bencana. Dah tahu kita semua itu musibah. Dua-dua yang kita kupas tadi adalah hakikatnya musibah. Maka sadarlah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cepatlah segera kita mengakui bahwa kita semua ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Itu dia peringatan kasih sayang Allah. Kalau tak digitukan kita lupa, Pak. Kalau tak digitukan kita lupa, Ibu. Maka minta maaf saya, tak ada wewenang saya melarang anggota tubuh saya ketika mereka semua juga mengakui Allah adalah Tuhannya. Bila air itu menetes, tidak ada kuasa saya untuk menghambatnya. Ketika ia berbicara dan berkata untuk mengakui Allah adalah yang dia cinta, apa daya saya bisa menahannya? Apalagi itu memang sudah kontrak di Lauhul Mahfuz sebelum kita berada di tubuh kita. Alastu bi rabbikum qalu bala wa sayyidna. Ketika Allah berkata dan bertanya kepada akal, ada yang mengatakan pada ruh, sebelum ditiupkan ke dalam jasad rahim, di dalam rahim ibu kita, maka diteken kontrak dulu. Apakah aku ini Tuhanmu? Mereka berkata semua, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami persaksikan. Apakah itu akal atau ruh bayi yang muslim maupun yang non muslim, semuanya di Lauhul Mahfuz sudah teken kontrak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi wa yusallimihi. Bapaknya, orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Muslim. Pada dasarnya semuanya adalah hamba Allah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya melalui Pak Bisri melalui Pak Ridha mempertemukan kita bersama, mengundang saya. Ingin hati Pak Hasan Basri berdatangi rumah saya, tapi mungkin kesibukan yang luar biasa, syukur ada WA. Tapi mudah-mudahan besok jangan lagi tak sempat datang ke rumah. Tradisi dulu jangan hilang gara-gara modern ini. Enak, Pak? Alhamdulillah, karunia Allah. Ini kuasa Allah kita berjumpa. Masya Allah. Awak pikir tadi masjid satu lagi, hampir saya singgah. Subuh saya baca Nurul Huda. Nah, bukan Nurul Huda, ini Nurul Mukhlisin. Rupanya kata Mbak Google 800 meter lagi. Oh, di ujung dikatanya baru, oh tengok ada menara Nurul Mukhlisin. Bunda, ayahanda, bangda, kakanda sekalian yang dimuliakan Allah, ananda kami cinta. Inilah karunia keberkahan Allah. Dan ini adalah kasih sayang Allah. Maka forum inilah yang ditakuti oleh syaitanir rajim. Silaturahmi. Gak berani syaitan itu masuk. Pak, makanya jangan bawa-bawa setan ke masjid ya, Bu. Kayak mana caranya, Ustaz? Tengok tuh. Jumpa lagi tuh sama ibu tuh, mentang-mentang telekungnya baru. Jijik kali aku sama dia. Masuk setan tuh, masuk dia ke masjid tuh. Ih, aku nih bapak tuh kemarin cangkolku dipinjam, tak balik-balik kan, jijik kali, depanku pula lagi. Harusnya kita udah tahu ini rumah Allah, ini forum silaturahmi.
Allahu Akbar, jumpa apa tak kira-kira. Gak pernah aku jumpa seumur hidup jumpa di masjid. Ya Allah, mudah-mudahan inilah jalan kami, jangan bermusuhan lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak pernah jumpa. Ini cerita masjid sana, Pak. Kan sebelum masjid ini kan ada masjid sana. Tapi kalau kita ceramah masjid itu kan, sebelum masjid sana kan ada masjid lagi sana. Ya. Artinya apa? Bisa jadi Allah menyatukan dan menjumpakan kita untuk mengakhiri permusuhan kita. Inilah yang digalang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau masih Pak Hasan Basri manggil saya, kajian kita runtut tentang tauhid dan tasawuf modern. Jadi ini kita kupas dulu adalah mengenal musuh kita dulu, Pak. Ibu, siapa musuh kita? Sopo meneh kalau enggak iblis. Makanya arep tak dikenal ke dhisik iblis kuwi sopo? Iblis ini siapa? Mungkin muncul pertanyaan anak gadis kita, Simbok, ibu, mama, awak dimimpikan setan masuk. Baca ayat kursi, berjoget-joget iblis itu tadi. Setan tadi berjoget. Allah malah ikut dia lagi, paseh pula dia lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Awak lupa, dia ngingatkan. Diingatkan ibu lagi ayat kursi tadi. Nanti kita akan cari tahu kenapa. Tapi ketika baca wala ya'uduhu nggak sampai di situ. Tidak ada satupun iblis dan syaitan juga jin iblis dan jin kafir yang berani sampai wala ya'uduhu. Kalau nggak mau terbakar dia. Artinya tidak ada satupun yang sanggup memelihara langit dan bumi kecuali Allah. Maka larilah cepat-cepat. Baik, nanti kita akan kupas. Bunda Yanda yang dimuliakan oleh Allah. Sudah tak terasa puluhan tahun kita beribadah kepada Allah. Sayang? Ibu mau masuk dulu. Buka kena. Tidak terasa puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun kita sudah mulai menyembah Allah. Baik dari mulai kita awal setelah balik datang atau ketika datangnya hidayah. Gak ada istilah terlambat, Pak. Mau ribuan orang yang sudah kita sakiti hatinya. Ratusan botol vodka brandy Scott yang sudah kita hidangi bersama dengan tua dan janggut putihnya. Hafal pula Ustadz tuh. Nengok, Pak. Nengok di TV. Nengok di YouTube. Nama-nama minuman keras kan gitu saya kan. Atau sudah berapa perempuan yang dizinahinya. Berapa tubuh yang sudah dipisahkannya dari nyawa, dari badannya. Tapi ketika itu datang, ia bertobat kepada Allah. Maka Allah tidak pernah menutup pintu baginya untuk bertobat. Begitulah cintanya Allah pada kita. Maka dikatakan, wa ma umiru illa liya'budul mukhlisina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian semuanya, kita semuanya untuk menyembah Allah kecuali dengan keikhlasan, ketulusan, cinta yang penuh kesejatian. Cinta tulus. Makanya tadi kata saya, berapa besar pun dosa yang sudah kita perbuat, tulus hati kita bertobat, memohon ampunan pada Allah. Kebalikannya, meskipun dia tidak pernah berbuat dosa, dosa dalam arti yang kita bahas tadinya, tapi hatinya masih ada kesombongan,
pikirannya masih ada keangkuhan. Pertanyaannya, diterimakah Allah ibadahnya? Sudah jelas dalam surat Al-Bayyinah tadi, kuncinya adalah ikhlas. Tak ikhlas, tidak diterima pahalanya. Gitu budaya yang diadakan oleh Allah. Budaya anda, abang dan kakanda rahimakumullah. Siapakah iblis itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Ternyata bukan manusia saja yang menyembah Allah tuh. Kawan tuh juga yang di luar tuh juga jin tuh menyembah Allah. Ikut ngaji deh bun. Jin tuh juga menyembah Allah. Di dalam Qasasul Anbiya li kitab Ibnu Katsir dikisahkan 1500 tahun sebelum Adam diciptakan. Yang mengelola alam semestanya adalah bangsa jin. Jin itu bisa ditengok dulu Pak, sampai masa Nabi Sulaiman. Walaupun beliau nggak apa-apa kalau memang suyuh-suyuh dan ulama dia. Walaupun beliau yang taat kepada Allah itu adalah tercipta dari api dan halus dia, tapi karena Allah kasihkan restu untuk kita melihat, bisa dilihat. Tapi sampai masa Nabi Sulaiman tak boleh dilihat lagi. Itu permintaan Nabi Sulaiman. Setelah masa kunia Allah, tak boleh lagi orang bisa melihat jin itu. Kecuali aku. Kecuali masaku. Makanya luar biasa, Nabi Sulaiman itu kan penguasa alam semesta atas kuasa Allah. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang Nabi Sulaiman. Kalau semua dikumpulkan habis nanti waktu. Jadi disitulah terjadi pertumpahan darah nih yang dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, mengapa kau ciptakan lagi khalifah, pemimpin? Ha itu khalifatun, bukan nas, manusia. Domiru ha hiya wa tamarbutatun bi khilafain bi khalifatin, tentang kepemimpinan. Mengapa kau ciptakan lagi pemimpin di muka bumi ini? Sebelumnya telah terjadi pertumpahan darah gara-gara pimpinan. Bunuh-bunuhan Pak. Kayak mana ributnya kita di masa manusia nih sekarang. Dulu udah pernah ribut di masa bangsa jin. Sehingga ada seorang jin yang taat kepada Allah, bagaikan wali ataukah nabi. Hingga Allah restukan beliau untuk menjadi komandan, dikawani para malaikat, mengalahkan keributan bangsa jin yang beribut-ribut. Menanglah itu, namanya Haris Pak. Haris itu artinya penjaga. Jin tadi namanya Haris Pak, Ibu, Haris. Berhasil jin Haris tadi sebagai seorang wali, mungkin dia nabi, mungkin dia walilah keceknya kita tempatkan. Yang penting orang taat, jin yang taat masa itu sebagai komandan meleraikan suasana gaduh. Akhirnya kalahlah jin-jin yang ribut tadi. Banyak yang lari ke hutan, juga banyak lari ke perairan. Tak lupa lari juga ke udara langitan, nyampe di bawah langit bumi.
Itulah istilahnya alien tuh. Kalau bapak dan ibu lihat di kampung, di hutan-hutan, kadang ada binatang yang bisa bercakap, itulah jin yang berodok tuh. Tapi yang banyak yang muslim tuh di daratan. Yang banyak yang penyembah dajjal itu di perairan. Kalau yang di atas tuh gila ateis. Gila ilmu aja, makanya ya mamer-mamerkan keilmuan aja. Gak usah cerita jin lah kita Pak, dan waktu nanti kita mau dipanggil lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, diangkatlah Haris tadi, diberi gelar yang baru bernama Azazil. Kalau bahasa Usuluddin gaya saya Ustaz Sapriandi Bu, saya bilanglah jadilah waktu itu Haris jadi Azazil alias apa Ibu Bapak, jadi ustadz di kalangan malaikat. Imam. Kenapa? Malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu. Sedangkan jin Haris alias Azazil, dia punya akal dan punya nafsu. Bagus. Dia bisa dari mulai berdiri sampai sujud. Kalau malaikat tadi ruku sampai hari kiamat. Sujud sampai hari kiamat. Memakan beragam itu. Itu dia. Jadi akhirnya Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berubahlah suasana saat Adam diciptakan Allah. Cemburu mulai tiba. Dites Allah dengan kodrat dan kodarullahnya. Semua tak bisa menjawab pertanyaan Allah. Diajarkan Allah Adam sekejap langsung dapat. Adam alaihissalam ditanya langsung menjawab. Maka diperintahkan Allah untuk bersujud. Semua sujud kecuali satu. Itulah Azazil. Karena tak nak bersujud, diganti Allah menjadi namanya Iblis. Udah paham Bu? Pak? Udah paham? Jadi kalau ada pertanyaan siapa Iblis itu Ustaz? Masa jin? Siapa dia? Bekas orang taat. Makanya tak sedap mantan Ustadz, lebih bagus enak mantan preman. Siapa itu? Mantan ustadz itu. Siapa itu? Mantan preman. Tapi janganlah pula jadi preman juga Bapak. Ya, biar taat ibadah preman dulu biar mantan. Lupa ya tak sampai mati tak tobat aja kan juga. Makanya saya punya moto Bu, lebih baik saya jadi preman daripada saya jadi ustadz tanggung-tanggungan. Itu dia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, mari kita bismillahkan Bu. Saya pikir ada aqua yang lain tadi keliling. Nah, insya Allah besok-besok Ajat Basri bisa nanti. Oh ada belakangnya. Ya, izin ya Pak ya Bu. Saya mewakili semuanya lagi. Kalau saya rasakan manis, terasa manis lah Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah kita kenal siapa musuh kita, maka enaklah dia. Berkaitan dengan pertanyaan anak gadis kita tadi, kok bisa gitu Mak, setan itu mengikuti baca ayat kursi? Satu, karena dulu pula kakek buyutnya memang orang taat. Siapa buyutnya? Iblis. Iblis itu siapa? Azazil. Azazil itu siapa? Haris. Haris itu siapa? Bangsa jin yang warok, yang taat kepada Allah. Berhasil dia dipilih menjadi komandan, ditabalkan namanya menjadi Azazil, diangkat ke langit menjadi imam para malaikat, sehingga datang masa datangnya Adam alaihissalam, cemburu pun datang. Kalau udah cemburu, tekupaslah angkuh. Udah terkupas angkuh bin sombong tuh, naiklah ria tuh. Menganggap dirinya Tuhan selain Allah.
Nanti lain waktu kita kupas. Banyak kali PR kasih Ustaz nih. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah tadi kajinya. Yang pertama. Yang kedua adalah karena kita membaca ayat itu bukan karena Allah. Artinya bukan karena menuhankan Allah, tapi menuhankan ayat kursi. Pak, kenapa Ustadz kita tak tenang beribadah selama ini? Kenapa kita tak tenang hati dan pikiran? Padahal rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat dan sedekahnya. Namun karena kita mengharap puja-pujian orang, sampai sholat tadi bukan karena Allah, puasa sedekah zakat tadi bukan karena Allah, tapi karena ria, karena ingin dipuji dan dipuja. Maka muncullah pernyataan, bertahun-tahun aku sholat ya Allah, bertahun-tahun aku puasa, mana tak kau kabulkan juga permohonanku. Dua gaungnya itu, Bu. Dia sholat karena biar dikabulkan doa. Yang kedua, dia membanggakan sholatnya. Padahal hakikatnya kalau dia sholat dan puasa itu karena memohon agar Allah memberikan ketenangan, hati senang, walaupun tak punya uang. Oi, gak punya uang aja bang senang hati, apalagi punya uang. Sejatinya uang dan pangkat itu kan biar tenang hati kita kan bang. Itu yang gak kita garis besari. Yang kedua, setelah punya uang dan punya kekuasaan, begaduh kita sama bini. Harusnya kita usir uang tuh sama kekuasaan tuh. Gara-gara kau uang, gara-gara kekuasaan, hilang romantis kami berdua. Logikanya ke situ. Kajian akalnya ke situ. Itu Ibu. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua tadi, dan menjawab pertanyaan anak gadis kita, bahwa kita telah menuhankan ayat kursi kita. Kita tuhankan ayat kursi tapi bukan menuhankan Allah. Besarlah setan tadi. Itu dia Pak. Jadi inilah kaji kita untuk mendapatkan nikmatnya beribadah, satu. Untuk mendapatkan agar kita bisa beribadah, sholat, puasa dan lainnya, dua. Kenallah siapa musuh kita. Ternyata musuh kita itu adalah iblis laknatullah alaih. Siapa iblis itu? Sosok bangsa jin yang dulunya adalah hamba Allah yang taat. Kemudian dia cemburu ketika datangnya Adam, datanglah sombongnya, tambah lagi riaknya, hingga disuruh sujud oleh Allah, tak mau sujud dia, illa iblis. Sujud tadi bukan menyembah Pak, menghormati. Apa yang dihormati dari Adam alaihissalam tadi? Karena dia punya ilmu. Itulah sejarahnya Ibu Bapak. Bapak Ibu pun kadang hormat sama yang guru mengajarkan ilmu. Anak kecil rupanya dipanggil Pak Hasan Basri itu. Ya anak kecil. Di bawah anakku lagi. Nah, kayak mana mau terima duit itu masuk ilmu tuh Bu? Maka dikatakan pepatah, undur maqala wala tandur mangkora. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang ngata. Ya dideloi sapa sing ngomong kuwi sapa, yang diomongi kuwi apa. Ya isine paten, nendangkin jiwa, nentramkan pikiran. Ngono loh. Jadi itu ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kajian ini dalam 20 menit ini bisa menempatkan kita kepada ketenangan hati, memahami siapa musuh kita sesungguhnya, sungguh bahwa
Yang terakhir, jangan sampai kita mengikuti seperti dia. Kita yakin semua ini adalah hamba-hamba Allah yang paling disayang Allah. Tapi Allah melihat betul gak kita cinta pada Allah. Kalau kita betul-betul cinta pada Allah, ku tengok, sabar gak kau? Satu, sabar gak kau menghadapi yang kubuat ini? Kau bilang cinta sama aku, kata Allah. Tapi sabar gak kau menghadapi kenyataan ini? Yang kedua, betul-betul gak kau mengakui aku sebagai Tuhan? Masa kau kalah dengan suasana ini? Makanya kenapa umur kita panjang? Kenapa nggak habis sholat ini kita langsung meninggal dunia? Kita pun tak tahu. Walaupun katanya surga dapat bapak. Janganlah, ya Allah, cepat kali panggil. Belum lagi ku ajak. Kalau kami rame-rame tadi gak apa-apa. Ini kan kami ada anak kami di rumah, ya, laki kami di rumah, bini kami di rumah. Masa habis selesai dari masjid ini kami meninggal dunia? Artinya bukan surga yang kita dapat, mau kita peroleh. Tapi disitulah Allah kasih umur kita panjang, berhari-hari, bertahun-tahun, belasan dan puluhan tahun kita ngadapi. Allah cuma ingin melihat, betulkah kalian mengakui aku sebagai Tuhan, kata Allah. Sabarkah dengan kenyataan yang kalian hadapi? Kalian tahu bersyukurkah dengan apa yang kuberi? Dan tahukah kalian bahwasanya ini semua adalah permainan saja. Mudah-mudahan kajian dan pembelajaran kita semua, pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak dan Ibu sekalian minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.